Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian ini sehat selalu dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Rika Amelia dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini Ibu akan sementara waktu menggantikan Ibu Buce. Sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa Ibu pimpin. Sekarang berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang buka buku. Baiklah anak-anak, sekarang buka buku paket tematiknya. Sini buka halaman 38. Sekarang kita sudah memasuki subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan dan pembelajaran 1. Sekarang buka halaman 39. Pembelajaran 1 yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 yang berjudul menemukan informasi dan menuliskannya dengan kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa sih SPOK? SPOK itu kepanjangan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk mengetahui sebuah kalimat efektif atau bukan, maka dapat diketahui dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu terdapat ada 4. Pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Dan ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah anak-anak, apakah kalian tahu kalimat efektif itu contohnya seperti apa sih? Nah, di sini Ibu ada contoh kalimat efektif yang mengandung unsur SPOK. Sekarang, simak video berikut ini. Anak-anak, sekarang kalian sudah melihat contoh kalimat efektif. Dan di sini ada sebuah cerita yang berjudul Palagan Ambarawa. Nah, kalian baca cerita tersebut di rumah dengan seksama sampai habis, karena kalau kalian tidak membacanya, kalian tidak akan pernah mengetahui penting-penting dalam cerita tersebut. Dan sekarang kita memasuki mata pelajaran IPS KD 3.4 dan 4.4, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dikumandangkan pada tanggal berapa? Nah, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi tersebut memberikan makna, salah satunya adalah diperolehnya kemerdekaan dan kedaulatan sehingga bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Akan tetapi, ada pihak yang belum mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia. Ketika proklamasi dilakukan, tentara Jepang masih ada di Indonesia. Setelah kalah dari sekutu, Jepang ditugaskan untuk menjaga keadaan dan keamanan di Indonesia seperti sebelum Jepang menyerah kepada sekutu. Rakyat Indonesia
yang menginginkan hak-haknya dipulihkan berusaha mengambil alih kekuasaan dari tenaga Jepang atau dari tangan Jepang. Nah, usaha tersebut mendapat rintangan dari pihak Jepang sehingga di beberapa tempat terjadi pertempuran antara tentara Jepang dengan rakyat Indonesia. Pertempuran tersebut menimbulkan korban di kedua belah pihak. Ketika rakyat Indonesia sedang menghadapi Jepang, Belanda atau NICA datang membonceng tentara sekutu. Tujuan Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Pada tanggal 29 September tahun 1945, sekutu dan pasukan NICA tiba di Indonesia dan mendarat di pelabuhan Tanjung Priok. Tentara sekutu membantu NICA yang ingin membatalkan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, rakyat Indonesia tidak ingin lagi menjadi bangsa yang terjajah. Nah, anak-anak, ada beberapa pertempuran yang harus kalian tahu dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Apa saja sih yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, sini Bu akan menjelaskan ada beberapa pertahanan Indonesia. Sekarang simak video berikut ini. Perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan tersebut dilaksanakan dengan dua cara, yaitu fisik dan diplomasi. Perjuangan fisik, pertempuran 10 November. Pertempuran terjadi antara rakyat Surabaya dengan sekutu. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945. Penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamahato membuat situasi Surabaya makin menegangkan. Pertempuran rakyat dengan tentara Inggris dimulai setelah penyobekan bendera Belanda. Peledakan mobil hingga menewaskan Brigadir Jenderal Malabi menjadi penyebab utama perang di Surabaya. Tokoh-tokoh pejuang dalam pertempuran Surabaya adalah Gubernur Suryo, Kolonel Songkono, Bung Tomo, Haryo Kecik, dan Mas Isman. Ulama-ulama juga mendukung perjuangan rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Asbullah, serta kiai-kiai pesantren lain menggerakkan para santri untuk berjuang. Sekarang pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa terjadi pada tanggal 15-19 Oktober tahun 1945. Pertempuran terjadi antara pemuda Indonesia dengan tentara Jepang. Penyebab pertempuran itu, yang pertama, tawanan Jepang melarikan diri saat akan dipindahkan dari Cipiring ke Bulu. Yang kedua, pembunuhan Dr. Karyadi yang dilakukan tentara Jepang. Tokoh-tokoh, yang pertama, Wongso Negoro, Gubernur Jawa Tengah, dan yang kedua Dr. Sukaryo, yang ketiga Sudanko Mirza Sidarta, yang keempat Kasman Singo Dinijo. Puputan Margarana. Puputan berarti perang habis-habisan atau berperang sampai titik darah penghabisan. Puputan Margarana terjadi di Desa Marga pada tanggal 20 November tahun 1946. Pertempuran melawan Nika tersebut menyebabkan Satu Gusti Ngurah Rai gugur bersama 96 pasukannya. Dan Medan Area 9 Oktober tahun 1945. Pertempuran antara Laskar Pemuda melawan Sekutu dan Nika di Medan. Pemimpin perlawanan adalah Matang Sitepu. Palaga Ambarawa pada tanggal 12-15 Desember tahun 1945. Pertempuran terjadi antara tentara Indonesia melawan Sekutu dan Nika. Pertempuran dipimpin oleh Kolonel Sudirman dan Letkol Isdiman. Sekarang Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Bumi hangus Kota Bandung dilakukan agar tidak digunakan Sekutu dan Belanda sebagai markas militer. Strategi ini merupakan ide Kolonel Nasution
gugur dalam peristiwa tersebut adalah Muhammad Toha. Sekarang, serangan umum 1 Maret pada tahun 1949. Serangan dilaksanakan terhadap kota Yogyakarta. Secara besar-besaran, serangan umum Yogyakarta ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih tegak berdiri. Dan serangan umum Surakarta, penyerahan wilayah Solo dan Belanda kepada Komandan Pasukan TNI, Kolonel Slamel Riyadi. Serangan umum Surakarta atau disebut serangan umum 4 hari. Serangan berlangsung pada tanggal 7 sampai 10 Agustus tahun 1949. Para pejuang bergerilya dengan pelajar dan mahasiswa mereka berhasil membumi hanguskan dengan menduduki markas-markas Belanda di Solo dan wilayah sekitar. Nah, anak-anak, itu tadilah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak, sekarang kita memasuki mata pelajaran IPA KD 3.3 dan 4.3, yaitu cara hewan menyesuaikan diri dengan habitatnya. Nah, anak-anak, hewan yang hidup di lingkungan sekitar kita beraneka ragam. Berdasarkan habitat hidupnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan hewan yang hidup di darat serta di air. Hewan tersebut memiliki lingkungan tempat hidup yang berbeda-beda, sehingga memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda juga antara satu dengan yang lainnya. Ciri khusus yang memiliki hewan merupakan salah satu bentuk adaptasi agar dapat bertahan hidup di alam mereka sendiri. Bentuk penyesuaian diri itu biasa berupa bentuk cakar, bentuk paruh, dan kepekaan terhadap suara. Berikut kelompok hewan berdasarkan tempat hidupnya dan cara menyesuaikan diri dengan habitatnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian hewan-hewan apa sajakah yang hidup di darat, hidup di air, dan hidup di darat dan di air. Sekarang simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri makhluk hidup dengan lingkungannya disebut adaptasi. Tujuan hewan beradaptasi dengan lingkungannya adalah untuk mencari makan dan melindungi diri. Dengan demikian, hewan mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Burung. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakannya. Bentuk kaki burung yang pertama adalah bentuk kaki burung pejalan kaki yang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Contoh hewan yang memiliki bentuk kaki pejalan kaki adalah ayam dan burung unta. Bentuk kaki burung yang kedua adalah bentuk kaki perenang. Memiliki ciri-ciri yaitu jari kaki berselaput. Contoh burung yang memiliki kaki seperti ini adalah itik dan angsa. Yang ketiga, bentuk kaki burung pemangsa. Ciri-ciri bentuk kaki ini adalah jari kakinya yang pendek, kuku-kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkeram. Contoh burung yang memiliki bentuk kaki burung pemangsa ini adalah burung elang dan burung raja wali. Yang keempat, ada burung juga memiliki paruh. Bentuk paruh burung juga beraneka ragam. Keanekaragaman bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Contohnya, yang pertama adalah itik.
Jenis makanan itik adalah ikan dan cacing. Ciri-ciri paruh itik adalah paruhnya seperti sudut dan pangkal bergerigi, berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Lalu paruh burung elang. Jenis makanan elang adalah ular, ayam, dan kelinci. Ciri paruh elang adalah paruhnya yang tajam, ruwet, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Paruh burung pipit. Jenis makanannya adalah biji-bijian. Cirinya adalah paruh yang pendek, tebal, dan runcing untuk memecahkan biji-bijian seperti padi. Selanjutnya, burung pelatuk. Burung pelatuk makanannya adalah serangga. Ciri-ciri paruhnya runcing agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Selanjutnya, burung pelikan. Makanannya adalah ikan. Ciri paruhnya adalah panjang dan berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Selanjutnya, ayam. Jenis makanannya adalah biji-bijian dan cacing. Ciri paruhnya adalah pendek, tebal, dan runcing. Hewan yang selanjutnya adalah serangga. Salah satu bentuk penyesuaian diri serangga dengan lingkungannya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya, yaitu mulut penghisap, mulut penusuk, mulut penjilat, dan mulut penyerap. Hewan yang selanjutnya adalah unta. Bentuk penyesuaian diri unta adalah adanya tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki punuk sebagai penyimpan lemak. Hal ini yang menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Selanjutnya, penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri dari musuh. Yang pertama ada cicak dan kadal. Cicak dan kadal melindungi diri dari serangan musuh dengan memutuskan ekornya atau autotomi. Kedua, kalajengking. Kalajengking melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatannya. Ketiga, ular. Ular memiliki bisa. Bisa ini digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Namun, ada pula ular yang memiliki gigi taring, tetapi tidak memiliki bisa. Yang keempat, bunglon. Bunglon melindungi diri dengan cara mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungan yang ditempatinya. Disebut juga dengan mimikri. Kupu-kupu. Sayap kupu-kupu memiliki bentuk, pola, dan warna. Itu semua untuk mengalihkan perhatian musuhnya. Belalang daun. Jika belalang daun hinggap di pohon, akan sangat sulit membedakannya dengan warna daun. Hal itu dilakukan untuk melindungi diri dari musuhnya. Cumi-cumi. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air. Anak-anak, itu tadilah pembelajaran kita hari ini. Nah, baiklah anak-anak, kesimpulan kita hari ini kita dapat menemukan informasi dan menuliskan kalimat efektif. Dan sekarang kita juga dapat mengetahui apa-apa saja hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di darat, dan hewan yang hidup di air dan di darat. Dan kita mengetahui beberapa pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini, dan Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Sekarang soalnya kerjakan halaman 40, 43, dan 45. 45 kan ada Romawi 1 dan Romawi 2. Dan pengumpulan paling lambat itu jam 1 siang. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini.
Ibu pesan kalian jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker saat keluar rumah dan jangan lupa cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.